Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ngaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin, amin. Pagi ini kita lanjutkan masih di surat An-Nahl. Surat An-Nahl yang kemarin sudah sampai kepada jika kau hitung nikmat Allah maka kalian tidak mampu untuk menghimpunnya, karena begitu banyak nikmat-nikmat itu yang kadangkala manusia tidak bisa merasakan bahwa itu adalah anugerah dan karunia, karena begitu lembutnya Allah memperlakukan hambanya, begitu santunnya Allah memperlakukan hamba, begitu halusnya sampai tidak merasa kalau semua itu adalah anugerah karunia Allah. Semua seolah-olah ya wis kudune ngene kuwi. Dan bahkan ada perasaan ini semua adalah karena usaha ikhtiar yang dilakukannya. Padahal sekali lagi Dia maha mengerjakan, Dia maha menghendaki, Dia maha menguasai dan maha menentukan. Dia yang menciptakan dan memberikan kesempurnaan dalam ciptaannya. Dia yang menentukan kadar-kadar itu, potensi-potensi kemampuan itu, dan Dia pula yang menuntun, membimbing untuk mewujudkan potensi yang dimilikinya. La haula wala quwata illa billah. Harusnya itu yang kemudian dilakukan oleh manusia sebagai hamba. Tapi tidak jarang seolah-olah hidup ini dijalani atas kemampuan dirinya sendiri. Makanya egois, makanya menjadi arogan, menjadi sok Superman. Ya, Superman itu kan superwoman. Ada perasaan dia yang bisa untuk mengatasi segalanya itu. Jamaah rahimakumullah, ayat berikutnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu, dan adapun Allah itu ya'lamu, Dia mengetahui. Mengetahui apa? Ma, segala yang tusirruna, kalian merahasiakan, wa, dan mengetahui ma, segala tu'linuna, yang kalian ungkapkan, yang kalian umumkan, yang kalian tampakkan. Jadi Allah sudah memaparkan ayat-ayat semesta bagaimana ciptaan-ciptaan itu ditundukkan dalam rangka memberikan kecukupan kebutuhan hidup manusia. Kemudian Allah mengajak kita untuk merenung, bahkan menghitung ciptaan-ciptaan yang digunakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, supaya manusia itu merasakan sejahtera, merasakan makmur, merasakan aman, nyaman dalam kehidupan di bumi ini. Dan kenyataannya setelah manusia itu berupaya untuk mencatat, menghitung, membuat akun rekening-rekening mengenai nikmat-nikmat Allah itu, mulai dari bangun tidur sampai lelap tidur kembali, itu nyatanya nggak bisa setiap hari manusia itu merekam nikmat yang banyak itu. Maka kemudian seharusnya tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na, taat, tunduk patuh. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia itu kemudian terhadap nikmat-nikmat itu tukadziban. Dengan nikmat-nikmat yang banyak itu justru menjadi mendustakan terhadap sang pemberinya, mengingkari
terhadap sang pemberinya, mun'imnya itu. Nah, sikap laku manusia yang demikian itu, apa yang menjadi motifnya dan bagaimana wujud dohirnya, itu semua wallahu ya'lamu. Allah mengetahui. Apa sih sakjane sing garai awakmu pengko, mempeng oleh murka. Nah ya, itu Allah tahu. Betapa inatnya, berapa keras hatinya, keras kepalanya, sehingga kejadian yang ada di semesta itu hanya menggetarkan hati sesaat saja, tidak kemudian menyadarkan diri lalu memperbaiki dan menyempurnakan terhadap amal-amalnya. Wis ngerti umur tambah suwe ya tambah kaya ngene ya. Wis dirasakno dhewe lah, ya wis ngerti ngono kuwi. Tandane apa? Arep pindah. Nek cara Jawa niki muksa, arep wafat, arep paripurna, urip ning donya kuwi arep paripurna, arep wafat. Lha ya wis seru ngono kuwi. Lah kok sing jenenge serengen gak mari-mari sih mulai mbiyen, uring-uringan gak mari-mari. Kenapa beban-beban duniawi ini masih mengikat kuat dengan diri kita? Biyen alasane anake, saiki alasane putune. Apa maneh sing arep dijadikan sebagai peringan hati kita ketika hendak berangkat menuju dalam fase kehidupan berikutnya. Allah mengetahui apa yang terselip dan tersembunyi di relung hati kalian semua. Bahkan penampakan-penampakan, tayangan-tayangan, suguhan-suguhan yang kita haturkan, yang kita unjukkan, yang kita lakukan dan bisa dipersaksikan oleh manusia yang kadang-kala terkagum-kagum karena itu adalah suguhan kita, bukan sungguhan kita. Diketok-ketok nih, ngetok-ngetok nih barang sing sak temene gak temenan. Allah tahu dengan kepura-puraan itu. Karena itu kesejatian hidup itu ya mukhlishina lahudina kunafa'a, menjalani hidup sesuai dengan aturan agama yang diberikan Allah itu dengan tulus, dengan murni, supaya tidak ada beban. Jadi wong kune ikhlas iku gak ono abote. Dikasih apapun kehidupan ini radiyatan mardiyah, dia akan terus dalam keadaan senang dan dia merasa disenangkan oleh Allah. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan. Karena itu bingkailah apa yang ada pada diri kita ini dengan keikhlasan. Jadi kalau ikhlas, insya Allah antara yang di batin dengan yang di zahir itu kongruen, sama. Lillah, semuanya itu adalah untuk Allah. Karena memang semua yang ada di semesta ini adalah miliknya. Kita hanya diberi hak guna, hak pakai, hak menggunakan, hak memakai. Tetapi hak-hak itu akan dipertanggungjawabkan pada saatnya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Waladina, dan sedangkan mereka yang tad'una, kalian meminta, menyeru, kalian mohon, bitai dengan tak di dalam awal fi'il mudhari'nya, wa bil ya'i ay tak buduna, maksud daripada berdoa itu tak buduna, kalian mengabdi, kalian beribadah, kalian sembah. Dan mereka yang sampean taati, sampean tunduki, yang sampean lukan pengayoman dan pengayemannya darinya. Wong kadang-kala mongso ayem aman ya toh, nalikane ada di sisi orang lain. Nah, orang-orang yang kau jadikan pengayom dan pengaman, penyaman hidupmu itu min dari duni selain Allah, jikan sayyid tuan panjenengan. Kalau menggunakan tad'una berarti khitabnya adalah kepada kalian. Tapi kalau menggunakan yad'una, khitabnya adalah mereka, itu yang diajak ngomong itu mereka. Dan adapun mereka yang ngawula ngabekti nanggone selain Gusti Allah, apa ngono? Ya. Wa hum, dan mereka selain Allah itu al-asnam, berhala-berhala, patung-patung selain Allah yang memudahkan. Dulu di zaman awal Islam itu ya ada patung Lata, nama patung Lata, Uzza, Manat, nama-nama patung dari tokoh-tokoh hebat
yang kemudian dia lulukan, disanjung, dipuja, dipuji kehebatannya, lalu tafaul, dicari berkahnya. Nah, saiki ku yo penyakit ngene iki ora mung dulu itu kita ambil nilai kejuangannya. Kenapa mereka bisa hebat? Lalu dicontoh bagaimana kehidupan mereka itu. Misal kita itu dulu kita pahlawan-pahlawan kita itu bukan untuk memuji menyanjung kemudian mencari keberkahan pada mereka yang sudah meninggal, tidak. Tetapi kenapa mereka menjadi seperti itu? Itulah nilai yang harus diwarisi oleh kita. Di zaman dulu mereka itu mengeluk-elukan patung-patung yang dihebat-hebatkan karena kehebatan mereka di saat hidup, lalu dipatungkan, dibikin miniatur sing rada memper karo yang bersangkutan, kemudian disanjung, dipuja, dipuji. Ya, iki negak dia yang melakukan, tidak akan kita seperti ini. Nah, lupa atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang maha kuasa. Bukan sekedar dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, bukan kehendak-kehendak manusia itu saja. Peristiwa terjadi dalam genggaman tangan kekuasaan Tuhan. Jadi atas berkat rahmat Allah, kesadaran yang sangat puncak bahwa ini adalah anugerahnya, maka mereka yang mengabdi kepada selain Allah, mereka yang beribadah, menyeru, berdoa kepada selain Allah, la yakhlukuna, tidak yakhlukuna, mereka itu menciptakan syai'an, sesuatu pun, wahum, sedang mereka itu yukhlakuna, diciptakan. Jadi ada kehebatan gunung yang sedemikian dahsyat ketika erupsi, ketika mengeluarkan pijar lavanya, ya. Lalu bagaimana supaya kita bebas dari keburukan gunung itu? Kita kirim sajen supaya enggak rengka bumi, ya. Ada lindu, ya. Bahkan ada tanaman pohon besar, ya, yang kemudian bisa memberikan manfaat luar biasa, lalu dieluk-elukan, dipuji-puji. Akhirnya setiap hari didatangi, dijadikan sayyid, diyakini di sini ada penjaga pohon yang apabila murka maka hidup kita akan menderita, terjadi musibah dan malapetaka. Itu sebenarnya sangat alami, naturalistik. Manusia itu ingin mencari rasa aman, mencari perlindungan, tetapi keliru di dalam bersikap tadi itu. Kenapa keliru? Karena tidak terbimbing. Dia tidak menggunakan nalar sederhananya bahwa mereka-mereka itu pun ciptaan. Mereka itu dicipta. Gunung dicipta, laut dicipta. Ya karena lautnya sering ada tsunami, gelombangnya tinggi, lalu petik laut, larung saji gitu ya. Iki sing jaga laut iki muring-muring njaluk panganan. Panganane sing jaga laut iku padha karo panganane awake dhewe. Lah itu kesalahannya. Padahal gelombang itu terjadi semakin tinggi karena hempasan angin yang semakin kuat. Lalu bilang, "Lha ngono angine iki." Yang menjadi penyebab ini anginnya, maka kemudian dia tabur bunga ke angin. Laut jari angin, angin jari apa? Suhu. Karena terjadi tekanan yang optimal dengan tekanan minimum, maka terjadilah proses peralihan udara tadi itu, lalu menjadi angin kencang. Kalau itu semua yang membuat kamu takut, kemudian kamu menyembah kepada itu, ingat, la yakhlukuna syai'a, semua itu nggak iso gawe, bukan pencipta. Wahum yukhlakun, mereka itu sama-sama dicipta. Kita diberi panduan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
Berlindunglah kepada zat yang memecah waktu fajar itu, zat yang memecah biji-biji itu untuk tumbuh, zat yang menguasai semesta ini. Min syarri ma khalaq, dari buruknya ciptaan-ciptaan. Jadi ciptaan itu ya ono apike, ono eleke. Menungso iku ono apike, ono eleke. Jadi awak dhewe ku ya ngono. Maka teruskan min syarri hasidin idza hasad. Sampai ditutup dengan gitu, dari penghasut-penghasut, pendengki-pendengki loh. Jadi manusia itu bisa menyumber malapetaka yang jauh lebih dahsyat daripada alam yang idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Isi perut bumi dikeluarkan sedikit demi sedikit, karena sudah nggak tahan diperlakukan oleh manusia. Ya. Oleh karena itu mengkaji, mengaji terhadap ayat-ayat Allah, firman-firmannya ini menjadi penting bagi kita sebagai rambu-rambu supaya awak dewi itu ora sampai doluman jahula, bersikap yang aniaya akibat kebodohan yang ada pada diri sendiri. Baik, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat. Wabil khusus bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Anta salam wa minka salam wa ilaika ya salam. Salimna wal muslimin, salimna wal mu'minin, salimna wa salim ahlana wa salim ikhwanana fihim. Pak Tarman, salim alaina wa alaihim ya Allah minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah. Anta syafi, anta syafi, isfi wasfi alaina wa alaihim bisifaika sifain la yughadiru saqaman. Ya mujibas sa'irin istajib du'ana ya rabbal alamin. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna, ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa yakum nasrun minallah wa fatun qarib. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.